bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di kejadian-kejadian yang ada itu kita buat fakta, kita tulis dalam buku misalnya. Nanti bisa kita analisis lebih lanjut apakah itu termasuk kasus dalam dilema etika ya. Kemudian bisa juga dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa juga kita bertanya pada orang lain berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut dilema etika ya. Kalau dilema etika ini sepertinya benar dengan benar ya, lain dengan yang rujukan moral ya. Kalau rujukan moral mungkin benar dengan salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti beberapa waktu lalu itu juga terjadi ya, jadi kasus dilema etika yang sebenarnya ini di antara kedua belah pihak itu pada sama-sama benar. Pengambilan keputusan ini kita kumpulkan dulu fakta-fakta, kenyataan yang ada. Kemudian juga kita mencari tahu dampak positif negatifnya. Jadi kadang suatu permasalahan kan kalau itu masuk dalam dilema etika ini kan ada dampak negatif dan positifnya ya. Kemudian juga kita bisa mungkin konsultasi dengan orang lain ya. Jadi atau bisa juga untuk penyelesaiannya adalah dengan kita berkolaboratif atau kita musyawarahkan bersama dengan Bapak Ibu dulu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk langkah atau prosedurnya ini yang kita lakukan adalah yang pertama adalah kita analisa dengan seksama. Kemudian kita juga memberi alternatif untuk pemecahannya nanti ya, tentu saja alternatif ini yang lebih banyak kebermanfaatannya. Kemudian bisa juga afektif ya, jadi kita temukan solusi yang kira-kira afektif untuk pemecahan masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kita berpikir hasil akhir nanti, kemudian juga kita berpikir berbasis peraturan. Tentu saja ada peraturan yang berlaku baik itu di sekolah atau di lembaga lain lah. Dari peraturan yang ada ini kita jadikan pedoman untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah kita berpikir yang berbasis rasa peduli. Jadi terhadap pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kita berusaha memberikan rasa peduli kita. Seperti yang kemarin, yang beberapa waktu lalu terjadi di sekolah ini, nah ini kan kita juga punya kepedulian ya. Jadi kita tanyakan pada pihak orang tua, misalnya hak asuh anak, kemudian latar belakang yang ada pada keluarga tersebut. Saya berpikir dengan berbasis kita punya kepedulian ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah benar dengan benar ini sebagaimana kedua belah pihak yang bermasalah ini sedapat mungkin sama-sama tidak dirugikan gitu dari keputusan yang kita lakukan misalnya. Kemudian juga sesuai dengan norma etika ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal ini hanya bersifat ya luas gitu. Jadi seandainya sudah bisa diselesaikan di tempat ya kita selesaikan di tempat. Namun kalau belum, nah ini mungkin di lain kesempatan kita korek kembali agar permasalahan tersebut bisa dinetralisir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kita harus berorientasi pada aturan yang benar. Jadi kita berorientasi pada aturan yang benar.
karena ini adalah kasus dilema etika, ini benar melawan benar ya. Kita orientasinya pada aturan benar. Kemudian kita mengutamakan rasa peduli ya. Jadi peduli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika. Kemudian yang berikutnya adalah kita berpikir berbasis pada hasil akhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Kita dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Dengan pengambilan keputusan dilema etika ini juga memberi dampak yang positif pada kinerja akademis, yaitu kemampuan kita dalam penalaran ini akan bertambah, juga kemampuan dalam berpikir kritis. Terima kasih ya Pak atas wawancara hari ini. Sama-sama. Langsung saja ya Pak untuk Iya. pertanyaan pertama. Siap. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Menurut saya kalau dilema etika itu ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral sudah jelas ada yang benar dan ada yang salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Keputusan itu diambil dari musyawarah, maka kita harus mendapatkan fakat yang baik dari kasus-kasus yang ada. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang pertama untuk mencari akar masalah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah tadi, kemudian akan menjadi kesepakatan dan nanti akan berhasil. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adanya komunikasi dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian dari teknik yang lain itu sebagai pemandu atau sebagai saksi, atau nanti itu dianggap sebagai teman kolaborasi untuk memutuskan masalah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentang kesadaran pentingnya untuk mengambil keputusan itu dengan musyawarah, namun sering terjadi ambivalensi antara teman-teman guru yang akan diputuskan secara sendiri kemudian tidak mau bermusyawarah. Itu adalah salah satu tantangan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan, Pak? Ya. Untuk yang pertama, mestinya kita berusaha menyelesaikan satu persoalan dalam satu ketika itu. Namun jika dalam ketika satu waktu itu tidak bisa, nanti mesti ada penjadwalan ulang untuk kita bermusyawarah. Baik, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Banyak sekali, karena
faktor yang ada adalah dari teman sejawat itu nanti akan mendukung kegiatan musyawarah atau penyelesaian masalah. Kemudian faktor yang lain adalah waktu waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani dari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian dari semua hal-hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Dari semua hal yang saya disampaikan, pembelajaran yang dipetik dan pengalaman mengambil keputusan, yaitu penting untuk memperhatikan faktor-faktor terkait kasus yang dihadapi dan memperhatikan masukan-masukan dari guru, stakeholder yang lain untuk menyelesaikan.